Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Syed Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang Al-Babu fil Aqidah dengan sub pembahasan bahwa keterangan dalam Al-Quran menghormati orang yang soleh, di mana dia itu dihormati dengan cara sujudu ta'zimin wa sujudu takrimin, yakni sujud untuk mengagungkan dan untuk memuliakan. Kalau pertemuan yang lalu sudah kita bahas, banyak orang yang keliru membedakan di mana penghormatan itu dalam bentuk akhlak yang mulia dan penghormatan dalam bentuk ibadah. Jadi masalahnya mereka itu keliru dalam memahami hakikatul ta'dzim dan hakikatul ibadah. Kemudian Al-Quran menceritakan di mana Allah itu merintah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, sujudu ta'zimin wa takrimin, bukan sujudu ibadatin. Di dalam realitasnya para malaikat itu bersujud kepada Nabi Adam dalam bentuk penghormatan, bukan untuk ibadah, dan itu oleh Allah itu diganjar dengan bertahan dengan kedudukannya itu sebagai hamba Allah yang mulia. Sementara yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, yaitu iblis, itu mendapatkan laknat dari Allah dan diusir dari surga. Artinya ingin menjelaskan bahwa ternyata sujud yang secara realitas itu sujud itu hanya dipakai untuk beribadah kepada Allah, ternyata kita boleh bersujud kepada selain Allah, tapi sujudnya bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Nah, kalau cerita yang lalu itu tentang hubungan malaikat dengan Nabi Adam, sekarang sesama manusianya. Nah, di sini ngambil cerita tentang bagaimana saudaranya Nabi Yusuf memberikan penghormatan kepada ayahnya Nabi Yakub dengan keadaan menunduk dan bersujud kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma, ada dari sesuatu yang datang pas suatu fi ta'zimi salihina, di dalam mengagungkan orang-orang yang soleh. Qaulullah ta'ala, adapun firman Allah ta'ala fi haqqi Yusufah, dalam haknya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa rafa'ah, dan mengangkat siapa Nabi Yusuf, abawaihi, kepada kedua orang tuanya, yakni kepada ayah dan ibunya Nabi Yusuf, yakni ayahnya Nabi Yakub, alal arsy, atas singgasana, wa kharru, dan sama-sama menunduk siapa saudara-saudara Nabi Yusuf, lahu Nabi Yusuf, dalam keadaan bersujud. Wa kharru lahu sujada, maka sujada dalam keadaan bersujud. Al-ahiyah, apa sujudnya? Tahiyatan, sebagai beri penghormatan. Wa takriman, dan memuliakan. Wa tasyrifan, dan memuliakan. Wa ta'ziman, dan mengagungkan. Lahum, kepada Nabi Yusuf alaihim, kepada saudara-saudaranya. Wa sujudu, adapun sujud, min ihwanihi, dari saudaranya Nabi Yusuf, lahu pada Nabi Yusuf, ilal ardi, pada bumi, yadullu, menunjukkan, alaihi, pada sujud, qauluhu ta'ala, wa kharru, mereka menundukkan. Wa la'allahu, dan mungkin kana ada apa kharru,
jaizan itu boleh fi syar'ihim dalam syaratnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, au kasjudil malaikah atau seperti sujudnya malaikat li Adam dan Nabi Adam, tasyrifan sebagai memuliakan, wa ta'ziman dan mengagungkan, bimtisali dengan imtisalan dengan melaksanakan, wa imtisalan dan melaksanakan li amrillahi ta'ala pada perintah Allah, wa ta'wilan dan sebagai tafsir penjelasan ya Yusuf pada mimpinya Nabi Yusuf, ru'yal anbiya karena mimpinya para nabi, wahyun itu wahyu. Nah, di sini katanya wa mimma ja'a fi ta'dhimis salihin qauluhu ta'ala fi haqqi Yusuf alaihi salam. Sebagian yang datang tentang keterangan, yang terdapat keterangan tentang mengagungkan orang-orang soleh, yaitu tentang ceritanya Nabi Yusuf di dalam Al-Quran. Di Al-Quran diceritakan wa rafa'a abawaihi 'ala 'arsy wa harru lahu sujada. Jadi ceritanya itu, singkat cerita, Nabi Yusuf ini bermimpi. Mimpinya itu bahwa dia melihat 11 kaukab. Kalau diterjemahkan itu diartikan bintang-bintang. Tapi ada yang mengartikan kaukab itu diartikan itu adalah planet. Tapi lebih banyak menerjemahkan kaukab itu bahasa mana artinya adalah bintang-bintang. Ternyata 11 bintang itu dalam mimpi itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Sebelum jadi nabi, dia masih sebagai bahasa saya sebelum Nabi Yusuf, sebelum menjadi nabi dia. Lalu disampaikan kepada ayahnya bahwa dia mimpi. Lalu singkat cerita bahwa dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Lalu setelah itu dengar oleh saudaranya, dan singkat cerita Nabi Yusuf itu karena sangat disayang oleh ayahnya, saudara-saudaranya itu iri dan dibuang ke dalam sumur. Dan dilaporkan kepada ayahnya bahwa dia dimakan harimau. Lalu ternyata ditemukan oleh pedagang, lalu dibawa ke Mesir. Dari Mesir dibawa ke Mesir, lalu dia itu dijadikan budak, dijual di pasar. Lalu dibeli oleh istrinya Raja Mesir. Rajanya namanya Kitfir Abdul Aziz, istrinya namanya Sulaikha. Ini nama Arab yang tak tahu nama aslinya nggak tahu, pokoknya itu nama aslinya begitu. Nah, singkat cerita setelah besar ternyata si tuannya, ini yang beli istrinya Raja Mesir itu jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Karena orang kalau melihat Nabi Yusuf itu orang itu hilang kesadarannya. Nah, suatu ketika Siti Sulaikha itu menjadi perguncingan di kalangan masyarakat bahwa Siti Sulaikha itu mencintai budaknya. Nah, ini bagi orang pada waktu itu sangat aib ya, sama dengan seorang istri presiden lalu mencintai pembantunya. Itu kan aib pada waktu itu. Nah, karena itu Siti Sulaikha itu dia punya rasa dendam kepada orang-orang yang merendahkan dia ini. Katanya Siti Sulaikha karena tidak tahu siapa Nabi Yusuf. Singkat cerita, kalangan bangsawan yang menghina Siti Sulaikha itu bahwa dia mencintai budaknya, lalu diundang. Diundang dalam pertemuan ini yang modelnya itu kayak melihat penampilan ini dibikin berderet orang semua. Perempuan-perempuan itu, dan ternyata mereka itu suguhannya lain, tidak seperti biasanya. Mereka disuguhin apel dan pisau yang tajam. Nah, itu singkat cerita mereka dipersilahkan untuk mengelupas apelnya. Saat itu Nabi Yusuf suruh lewat di depannya, sudah lewat tok. Nah, setelah lewat
mereka perempuan-perempuan itu, cewek-cewek bangsawan itu keheranan saking terpedayanya dengan kegantengan Nabi Yusuf sampai lupa tangannya yang diiris, bukan apelnya. Wah, apa katanya? Ini bukan manusia, ini malaikat. Nah, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hada wa sa'idna hada illa malakun karim. Apa kata Sulaiha? Kamu cuma ngelihat sebentar sudah tangannya terkelupas. Kalau saya setiap hari ketemu, ya apa rasanya, katanya. Nah, saking gantengnya. Singkat cerita, Nabi Yusuf ini dicintai oleh Sulaiha itu. Nah, suatu ketika si suaminya, si Raja Kitfir ini pergi. Nah, Nabi Yusuf di rumahnya lalu diajak untuk berzina oleh Siti Sulaiha. Nabi Yusuf menolak karena ini perbuatan tidak baik. Singkat cerita, Nabi Yusuf itu ditarik-tarik, Nabi Yusuf tidak mau sampai bajunya di belakang sobek. Begitu dia ditarik sampai sobek, tiba-tiba suaminya datang. Suaminya datang. Datang terbalik. Siti Sulaiha itu ngelapor bahwa dirinya mau diperkosa Nabi Yusuf. Terbalik ceritanya, biasa modelnya itu kan. Sehingga cerita Nabi Yusuf itu dianggap bersalah, dibawa ke pengadilan, dianggap dia bersalah walaupun dia tidak salah, akhirnya dipenjara. Dipenjara bertahun-tahun, sebagian riwayat dipenjarakan 20 tahun sebagian riwayat. Tapi pasnya saya tidak mengetahui hadis yang sahih, tapi riwayat-riwayat dari Israiliyat katanya sampai 20 tahun. Nah, singkat cerita, lalu yang teman apa namanya, ada teman sepenjara itu bermimpi, lalu dia bermimpi dilaporkan kepada Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf itu menafsirkan bahwa yang satu nanti akan keluar dari penjara dan dia akan menjadi pembantu raja lagi, tapi yang satunya akan dihukum mati. Nah, ternyata yang satunya betul-betul dihukum mati, yang satu yang selamat itu Nabi Yusuf sebelum pergi bilang, sampaikan kepada tuanmu bahwa saya tidak salah. Namun yang terjadi begitu nyampe selesai di penjara, dia lupa. Biasa orang tuh kalau sudah enak lupa kepada temannya itu. Nah, tak berapa tahun kemudian raja itu bermimpi dia itu melihat sapi itu 7 gemuk-gemuk, 7 kurus-kurus. Nah, ternyata yang gemuk itu makan yang kurus. Nah, setelah bangun tidur dia mencari orang yang bisa menafsirkan mimpinya itu. Ternyata nggak ada yang bisa menafsirkan. Singkat cerita, orang yang tadi dulu satu penjara dengan Nabi Yusuf itu, yang dibilang bahwa nanti satunya itu akan dihukum pancung, yang satunya akan selamat. Yang selamat itu teringat, dulu saya punya teman orang baik di penjara itu dan tafsirannya itu jitu. Nah, akhirnya dia itu minta izin kepada raja untuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf ketemu, singkat cerita, lalu dia bercerita, dia tidak mau menjawab sampai ketemu sendiri dengan raja itu. Nah, singkat cerita, setelah disampaikan dengan raja, diceritakan semua bahwa ditafsirkan nanti akan terjadi subur selama 7 tahun dan akan terjadi peceklik 7 tahun. Jadi nanti itu akan terjadi selama 7 tahun, nanti itu orang-orang Mesir itu akan kaya raya, tanamannya akan subur, tanah di Sungai Nil itu Sungai Nil itu akan dapat menyiram, akan mengairi tanah-tanah di Mesir. Nah, namun setelah itu akan terjadi nanti kekeringan selama 7 tahun. Maka Nabi Yusuf itu menyarankan supaya apa? Bahwa selama 7 tahun yang pertama ini supaya menghemat makanan. Dia itu hanya sebagian sendiri aja yang dikonsumsi, sisanya harus disiapkan gudang penyimpanan untuk mempersiapkan 7 tahun kemudian. Nah, ternyata Nabi Yusuf ini mempunyai ide itu, lalulah diangkat bagian menteri pangan kalau sekarang itu. Nah, singkat cerita, Nabi Yusuf itu kemudian itu menjadi menteri. Singkat cerita, raja itu meninggal. Raja meninggal, akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan istrinya raja tadi itu. Yang istrinya raja yang ngajak berzina, tapi Nabi Yusuf tidak mau. Ternyata setelah itu menikah dengan itu, singkat cerita, lalu terkenallah bahwa ada raja yang adil di Mesir.
Nah, dalam posisi itu kelaparan yang pada waktu itu Nabi Yakub itu ada di Palestina, lalu ngirim anak-anaknya, di antaranya ada Bunyamin dan sebagainya untuk datang kepada raja yang ada di Mesir itu, yang ketepatan dia tidak tahu bahwa rajanya itu adalah Nabi Yusuf. Nah, singkat cerita setelah ketemu dengan Nabi Yusuf, lalu dibilang, dia cerita macam-macam, bilang sayalah Yusuf. Lalu Nabi Yusuf itu memberikan baju, suruh berikan kepada ayahnya Nabi Yakub. Ketika bajunya diberikan kepada ayahnya dan diusapkan ke muanya, dan Nabi Yakub bisa melihat kembali. Nah, setelah melihat kembali, lalu Nabi Yakub itu oleh saudara-saudaranya dibawa ke Mesir. Nah, kemudian ayahnya itu oleh Nabi Yusuf, artinya Nabi Yakub, didudukkan di singgasana. Kursi kerajaan itu namanya Arsy namanya. Duduk. Nah, setelah duduk, singkat cerita, semua saudara-saudaranya itu menundukkan dan sujud kepada Nabi Yusuf dalam bentuk penghormatan karena dirinya sudah berbuat salah dulu membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, ceritanya panjang ya, tapi ini cerita-cerita singkat saja, enggak diuraikan panjang lebar. Lah, ayat ini menjelaskan kepada kita, katanya warafa'a abawaihi ala arsi wa harru lahu sujada. Nah, maka mereka itu sujud kepada Nabi Yusuf, tapi apa katanya? Tahiyatan wa takriman wa tasyrifan wa ta'diman lahu alaihim. Nah, sujud di sini tahiyatan, penghormatan kepada Nabi Yusuf sebagai raja, penghormatan sebagai orang yang soleh, walaupun dia disakiti bahkan mau dibunuh, tapi dia tidak dendam. Jadi tahiyatan. Wa takriman, dan dia muliakan karena raja yang dermawan pada setiap orang. Wa tasyrifan, dan memuliakan kedudukannya karena orang yang mulia, baik lagi. Kemudian wa ta'ziman, dan mengagungkan. Walaupun ini istilahnya itu merodif secara zahir, tapi hakikatnya berbeda. Ketika tahiyatan itu artinya apa? Kita menghormati orang karena orang berbuat baik kepada kita, itu namanya tahiyatan. Wa takriman itu, dia itu dimuliakan karena dia mempunyai sifat-sifat yang tidak dimiliki orang lain, punya keistimewaan, seperti dia pintar komputer, itu menggunakan takriman walaupun tidak ada hubungan dengan dirinya, tidak pernah berbaik. Wa tasyrifan, dia itu mempunyai posisi, ini posisinya kedudukan yang tinggi, punya jabatan. Nah, kemudian ta'ziman, dia itu kabungan, dia itu berbuat baik kepada orang, kemudian mempunyai sifat yang istimewa, jabatannya tinggi, itu menggunakan istilah ta'ziman. Maka di sini di berderet-deret tahiyatan wa takriman wa tasyrifan wa ta'ziman lahu alaihim. Jadi Nabi Yusuf itu mempunyai hal yang istimewa. Dia seorang nabi, orang ganteng, alim, baik, jadi raja lagi. Kalau sampian selabak coba meler, bodoh, cerai boleh. Nah, mau bagaimana? Nabi Yusuf itu istimewa. Tadi digambarkan gantengnya. Mengenai cewek ngeliat Nabi Yusuf itu seperti kelopain tanah yang diiris. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadha basyaran hada la malakun karim. Katanya. Tinggal ada atau kakapi cal-cal. Coba bayangkan. Itu gantengnya juga kayak itu. Kalau sekarang ada orang ganteng kayak itu. Bapaknya ngelihat siapa ini? Ngelihat siapa? Ngelihat Rian Bo. Ngelihat mana Izul? Ada Izul? Jagaan. Atau melihat Khairul. Puh, katanya aku ngeliat, puh, mi ganteng rek. Mana celing dari jauh. Mana semak lain boleh gitu kan. Itu istimewa. Nah, di sini diterangkan wasjudu bil ihdi ila al-ardi yadullu ala qaulihi ta'ala wa kharru. Sedangkan sujud
yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf itu sampai sujudnya itu menundukkan kepalanya di atas tanah itu waharru. Harru itu menundukkan, tersungkur, itu namanya harru. Itu menggunakan di sini waharru lahu sujada. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan nunduk begitu. Kemudian Syed Muhammad itu menambahi keterangan wala'allaka najaizan fi syar'ihim. Mungkin pada zamannya Nabi Yusuf itu syariat dari Allah diperbolehkan manusia sujud kepada sesama manusia. Karena di sini terang jelas sekali wakharu lahu sujada, lafaznya sorry sekali. Jadi menundukkan sampai menyungkurkan diri di atas bumi dalam keadaan bersujud. Itu mungkin pada waktu syariatnya boleh, kalau sekarang nggak boleh. Au kasjudil malaikat li Adam alaihi salam, atau sujudnya dalam seperti sujudnya malaikat pada Nabi Adam, dengan artian bukan berarti sujud ini, tapi nunduk yang menunjukkan penghormatan maksudnya di sini. Jadi tasyrifan wa ta'diman, yakni dalam bentuk memuliakan dan mengagungkan. Wa imtisal li amrillah ta'ala, dan mereka melaksanakan perintah Allah. Mungkin perintah Allah karena Nabi Yusuf adalah nabi kan. Dia mendapat wahyu dari Allah supaya saudara-saudaranya bersujud kepada dia, bisa boleh gitu. Kemudian takwilan di ru'ya Yusuf, ru'ya al-anbiya wahyun, atau ini merupakan penafsiran, penjelasan tentang ketepatan mimpinya Nabi Yusuf. Karena mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Mimpinya para Nabi itu adalah wahyu. Itu yang terjadi. Jadi ingin menyampaikan begini. Dalam keterangan yang pendek ini, Syed Muhammad ingin menyampaikan kepada kita harus membedakan di mana hakikatul ta'lim dan hakikatul ibadah. Ada dalam bentuk-bentuk kegiatan yang secara zahir itu adalah dilakukan ketika ibadah, seperti bersujud. Nah, sujud di dalam realitas itu dipakai untuk bersujud kepada Allah. Dan itu merupakan sujud ibadatin. Tapi ternyata ada keterangan-keterangan dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Baqarah itu tentang di mana Allah merintah malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam dan mereka melakukan. Andaikan sujud itu dilarang, termasuk syirik, tak mungkin Allah merintah pada malaikat. Dan ternyata yang melakukan sujud itu yang benar, sedangkan yang menolak untuk sujud itu yang salah, karena mendapat laknat dari Allah dan membuat akibat dikeluarkan dari surga. Nah, kalau orang menyatakan itu kan yang dilakukan malaikat, bagaimana dengan manusia, sesama manusianya? Oh, ada. Contohnya apa? Saudara-saudara Nabi Yusuf memberikan penghormatan kepada Nabi Yusuf dengan mereka bersujud. Walaupun sujudnya bisa mempunyai tafsiran. Tafsiran yang pertama, mungkin pada zamannya Nabi Yusuf itu sujud kepada sesama manusia itu boleh. Atau yang dimaksud itu seperti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam adalah bentuk penghormatan dan pengagungan. Dan oleh karena itu ingin menyampaikan kepada kita harus cermat dalam memberikan hukum itu halal atau haram. Dengan sedikit-sedikit menyatakan ini haram, sedikit-sedikit itu syirik. Harus cermat dalam memahami teks Al-Quran, cermat dalam memahami teks hadis, dan harus cermat dalam memahami apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya. Sehingga kita tidak termasuk dalam kelompok takfiri, kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai pemahaman yang sangat dangkal, pemahaman teks Al-Quran yang sangat sederhana, dan mereka tidak punya kemampuan dalam bidang usul fikih, mereka tidak punya kemampuan dalam menggunakan ulumul Quran seperti antara nasih mansu, am dan khos, mutlak maqayyad, kemudian zahir dan nas dan sebagainya. Itu menjadi penting bagi kita. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.